Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Aditya, NIM 312110123, kelas TI 21 ASE2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor kualitas perangkat lunak. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Software Quality Assurance. Pengelompokan faktor-faktor kualitas perangkat lunak. McCall pada tahun 1977 telah mengusulkan suatu penggolongan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas software. Faktor-faktor tersebut dipecah menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama, sifat-sifat operasional dari software atau produk operation. Yang kedua, yaitu kemampuan software dalam menjalani perubahan atau produk revision. Yang ketiga, yaitu daya adaptasi atau penyesuaian software terhadap lingkungan baru atau produk transition. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu produk operation. Faktor yang ada pada aspek ini adalah faktor yang berpengaruh langsung dengan operasi software, seperti teknik analisa, perancangan, dan konstruksi sebuah software. Faktor tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu correctness. Correctness berhubungan dengan sejauh mana suatu software memenuhi spesifikasi dan tujuan tugas-tugas yang dimiliki seorang pengguna, seperti apakah aplikasi dan data sudah lengkap, akurat, dan konsisten, serta sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua yaitu reliability. Ini berhubungan dengan kemampuan sebuah software yang dapat diharapkan untuk melaksanakan fungsinya dengan ketelitian yang diperlukan pada kondisi tertentu. Hal ini dapat dievaluasi dengan mengukur frekuensi tingkat kegagalan, keakuratan hasil output, dan kemampuan untuk pulih dari kegagalan. Yang ketiga yaitu ada efisiensi. Berhubungan dengan banyaknya sumber daya, komputasi, dan kode program yang dibutuhkan suatu software untuk melakukan fungsinya. Sumber daya tersebut mencakup semua jenis sumber daya, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, mesin fasilitas, dan personil. Yang keempat yaitu integrity. Berhubungan dengan sejauh mana akses ke software dan data oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan, serta atribut yang terkait dengan pengendali produk perangkat lunak ketika terjadi akses ilegal pada program dan data. Yang kelima yaitu usability. Usaha yang diperlukan untuk mempelajari, mengoperasikan, menyiapkan input, dan mengartikan output dari software. Yaitu produk revision. Seberapa jauh software dapat diperbaiki setelah berhasil dikembangkan dan diimplementasikan merupakan faktor lain yang harus diperhatikan. Faktor-faktor McCall yang berkaitan dengan kemampuan software menjalani perubahan terdapat 3, yaitu maintainability. Maintainability yaitu usaha yang diperlukan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan atau error dalam software. Selain itu, maintainability dilakukan untuk meningkatkan kinerja sebuah software. Yang kedua yaitu ada flexibility. Upaya yang diperlukan untuk memodifikasi program operasional. Selain itu, memodifikasi dilakukan pada perangkat lunak untuk beradaptasi dengan lingkungan lain atau menjadi aplikasi lain yang berbeda dari rancangannya. Yang ketiga ada testability. Testability adalah usaha yang diperlukan untuk menguji software untuk memastikan apakah melakukan fungsi yang dikehendaki atau tidak, sehingga dapat dipastikan adanya kegagalan atau tidak pada software tersebut. Selanjutnya yaitu produk transition. Produk transition ini adalah faktor terakhir yang harus diperhatikan. Adalah faktor transisi, yaitu bagaimana software tersebut dapat dijalankan pada beberapa platform atau kerangka sistem yang beragam. Faktor-faktor McCall yang berkaitan dengan
tingkat adaptabilitas software terhadap lingkungan baru. Yang pertama yaitu ada portability. Portability adalah usaha yang diperlukan untuk mentransfer software dari suatu hardware dan atau sistem software tertentu agar dapat berfungsi pada hardware atau sistem software lainnya. Portability tercapai ketika aplikasi atau komponen dapat dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Yang kedua ada reusability. Reusability adalah sejauh mana suatu software atau bagian software dapat dipergunakan ulang pada aplikasi lainnya. Yang ketiga yaitu ada interoperability. Interoperability ini adalah kemampuan produk perangkat lunak untuk berinteraksi dengan satu atau lebih sistem tertentu. Lalu di sini ada faktor-faktor alternatif. Faktor-faktor alternatif selain faktor-faktor yang disebutkan MCCAL tadi, ada beberapa faktor lain yang akan saya bahas di sini. Antara lain ada verifiability, yaitu menggambarkan semudah apa memverifikasi performa dari suatu program. Lalu ada expandability, adalah kemampuan sebuah perangkat lunak untuk dikembangkan. Selanjutnya ada safety, dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperkecil resiko yang dapat membahayakan ke tingkat atau level yang dapat diterima. Selanjutnya ada manageability. Manageability ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan administrasi, melakukan pengawasan, serta memperoleh informasi yang relevan dengan tindakan yang terkait. Yang terakhir ada survivability, yaitu terdapat dua pengertian untuk survivability, yaitu yang pertama kehandalan sistem untuk memberikan layanan ketika terkena bencana. Yang kedua, kehandalan sistem diukur dari lamanya waktu failure dan lamanya waktu recovery. Mungkin itu saja penjelasan sedikit mengenai faktor-faktor kualitas perangkat lunak yang telah saya bahas tadi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.